Ya, Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Selamat Ibu, pagi. selamat pagi juga. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Oke, silakan. Ya, baik. Untuk kegiatan hari ini saya ingin melakukan 3 kegiatan bersama Pak Firman, yaitu kegiatan percakapan praobservasi, kemudian kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Apakah Bapak berkenan untuk membantu saya melaksanakan ketiga kegiatan ini Pak? Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Selamat Ibu, pagi. selamat pagi juga. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Oke, silakan. Ya, baik. Untuk kegiatan hari ini saya ingin melakukan 3 kegiatan bersama Pak Firman, yaitu kegiatan percakapan praobservasi, kemudian kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Apakah Bapak berkenan untuk membantu saya melaksanakan ketiga kegiatan ini Pak? Oke, silakan. Ya, baik. Yang pertama, nanti Bapak ke depan pembelajarannya di hari apa, Pak? Hari Kamis. Kamis, baik. Untuk pembelajaran di hari Kamis nanti, apakah tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan kepada murid? Tujuan pembelajaran nanti yang sudah saya rencanakan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis itu adalah di antaranya karena materinya itu label ya. Jadi saya berharap di kegiatan tersebut melalui kegiatan diskusi siswa mampu mengidentifikasi struktur label dari label atau media yang sudah saya sebut. Baik, jadi melalui kegiatan nanti diskusi kelompok ya Pak ya? Iya, betul, diskusi. Bapak berharap murid mampu untuk mengidentifikasi struktur teks label dengan media yang sudah Bapak rencanakan akan diberikan. Kemudian Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau kompetensi yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran hari Kamis nanti? Untuk kompetensinya, saya berharap dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk berdalam kritis dan juga berkolaborasi dengan baik di timnya. Kenapa Bapak menginginkan itu menjadi kompetensi yang ingin dikembangkan? Karena menurut saya itu sangat penting ya. Jadi ketika anak-anak belajar itu harus dilatih bagaimana dia kemampuan untuk beranalysis itu harus dilatih. Makanya saya pada kesempatan ini sebenarnya di tiap-tiap materi juga tiap-tiap ganti materi juga selalu ada kompetensi yang ini gitu melatih nalar kritis mereka. Dan karena ini materinya baru, jadi saya maksudnya materi baru itu baru gitu ya. Jadi saya ingin melatih kembali mereka agar mampu bernalar kritis dan juga berkolaborasi dengan baik, karena itu penting di masyarakat. Kemudian apa kompetensi secara spesifik yang ingin dikembangkan dari 2 kompetensi yang tadi Bapak ingin kembangkan? Ya, itu tadi mungkin ke pendukungnya atau apa? Spesifikasinya, jadi yang kompetensi paling utama yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan pembelajaran besok. Yang ingin saya kembangkan yaitu tadi saya ingin mengembangkan bagaimana mereka mampu berkolaborasi dengan baik dan juga mampu bernalar kritis, terutama dalam hal ini, dalam kasus yang ini yaitu tentang label. Lalu untuk mencapai kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, apa strategi yang sudah Bapak persiapkan untuk pembelajaran di hari Kamis nanti? Rancangan saya yang ingin saya lakukan nanti strateginya adalah yang pertama ya menyiapkan media pembelajaran ya, yang relevan, yang terkoneksi dengan IPTEK, TPEK ya, technological, pedagogical knowledge.
Kemudian setelah itu juga ya menyiapkan siswa dengan baik, diantaranya di awal pembelajaran saya menerapkan brainstorming dulu kepada mereka untuk memantik mereka agar connect gitu dengan materi yang akan saya sajikan nanti. Baik, Pak, untuk metode pembelajaran yang relevan yang Bapak maksud bisa diberikan contohnya Pak seperti Nah, apa? seperti saya membawa produk, kemudian juga saya memprint out memprint out label-label yang lainnya, kemudian label makanan, label obat, dan juga label minuman. Kemudian setelah itu saya juga menampilkan tampilan di layar gitu. Kemudian juga kan nanti saya setelah brainstorming itu kan anak-anak diharapkan bisa pada tumbuh gitu ya, analisis bukan analisis, benar kritisnya tumbuh juga gitu di sana. Terus saya juga mencari referensi misalkan dari YouTube, dari Google, dari video-video yang ada di aplikasi PNM dan lain sebagainya. Itu sih rencananya ya. Baik Pak, dalam kegiatan rencana pembelajaran di hari Kamis nanti, apakah rencananya Bapak akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak? Ya, saya berencana untuk pembelajaran yang berdiferensiasi itu saya tidak ke konten ya, tapi lebih ke produk. Jadi ketika mereka nanti menyajikan hasil diskusinya, mereka akan beda gitu, akan beda hasilnya. Ya pasti beda sih, karena kan masing-masing kelompok juga akan mengeluarkan ide masing-masing, dan itu yang akan saya terapkan nanti. Jadi pada diferensiasi produk. Baik, produk ya Pak ya. Baik Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan kompetensi yang ingin dikembangkan juga bisa terlaksana dengan baik di hari Kamis nanti. Baik Pak, nanti mungkin saya izin untuk masuk ke kelasnya pada silakan. saat kegiatan observasi kelas. Ya, oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Firman atas waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih, salam. Sama. What is it? Water. Water. Okay. It can be. Bisa jadi. What is it? Apa ini? Hah? Cheese ribu. Yes. The product is cheese ribu. Okay. Ada lagi? Gak ada. Okay. The answer from you all. That's all right. Ya, semuanya betul. Kalian bisa menyebut ini sebagai vitamin. Kenapa? Karena di sini mungkin terdapat tulisan vitamin. Ya, ada juga tadi yang bilang cheese ribu, karena produk ini emang namanya cheese ribu. Kemudian ada juga yang bilang air, karena memang mungkin bisa diisi dengan air. So semuanya. Lalu kenapa bapak bawa ini? Have you ever drunk like this? Pernah minum seperti ini? Pernah? Oh belum? Ada yang pernah? No. Siap ya. Ya, oke. Dasar ya. Iya, betul ya. Nah, di sini di chapter 3 ini, nah, kenapa diawali dengan gambar seperti itu? Where do we see? Di mana tadi? She is pay attention to the product. Dia sedang memperhatikan sebuah produk. Ya, apakah kalian ketika membeli sebuah produk seperti ini, diperhatiin dulu? Oh enggak, langsung ambil. Iya, oke. Nah, karena kita akan belajar tentang produk. Oke, what is it? Nah, when you buy a product, ketika kalian membeli sebuah produk, ya, and you will see, kalian akan melihat, especially at the back of the product, terutama di belakang produknya itu, suka ada tulisan seperti itu, nutrition pack. Apa sih itu nutrition pack? Informasi gizi bisa, apalagi fakta nutrisinya juga bisa. Ya, kenapa itu diperhatikan? Kenapa itu mesti diperhatikan? Alasannya kenapa? Kenapa kita harus memperhatikan nutrition pack?
takut ada alkohol misalkan, selain itu? Nah, biasanya kalau kita sebagai seorang muslim takutnya ada minyak batu. Biasa seperti itu ya. Ataupun kalau enggak takutnya ada, kalau misalkan yang lihat kolesterol, minyak ya, lemak, kemudian apalagi kalau diabetes itu gula. Nah, biasa kalau kandungan gula banyak itu harus dihindari karena berbahaya untuk itu. Ya, betul. Seperti ini. Nah, check the serving size and calories. Jadi ketika kalian membeli sebuah produk, check the serving size and calories. Cek penyediaan kadarnya, ukuran daripada kalori itu berapa tuh. Ya. Banyak sekali yang akan kita temukan di saturan intina fiber, vitaminnya, ada vitamin apa saja. Ya, kemudian kalau ini pernah lihat? Obat, yes. Kenapa tahunya obat dari mana? Karena Dari amoxicillin. Ada amoxicillin. Oh iya, amoxicillin itu obat apa? Antibiotik ya. ya Kalau beli obat, misalkan satu strip ya. Beli obat satu strip suka diperhatikan kan? Apa diperhatikan? Tanah. Dari ya, biasanya yang diperhatikan kalau obat itu dosis, ya, takaran, ya, terus kegunaannya untuk apa saja. Nah, oke, ini contoh daripada drug label. Contoh. Ya. Ya, kalau misalkan apa nama produknya? Waalaikumsalam. kami akan mempresentasikan Hasil analisis. hasil studi kelompok kami. Baik, Pak Firman. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, kemarin Bapak sudah melaksanakan proses pembelajaran dan terima kasih sudah mengizinkan saya untuk masuk ke kelasnya kemarin, Pak. Baik, hari ini izinkan saya untuk melakukan percakapan pasca observasi kelas kemarin ya, Pak ya, untuk tindak lanjut dan refleksi kita di kegiatan sebelumnya. Baik, Bapak, saya minta izin untuk mencatat hasil percakapan kita dan juga merekamnya ya, Pak ya. Oke, boleh. Ya, baik Bapak, untuk catatan referensi pertama, bagaimana dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Bapak tentukan pada rancangan pembelajaran kemarin, Pak? Apakah sudah tercapai atau belum menurut Bapak? Iya. Dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu secara umum, secara keseluruhan sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Meskipun emang harus ada peningkatan lebih lanjut. Jadi secara keseluruhan tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang dalam RPP itu sudah tercapai. Sudah tercapai ya Pak untuk keseluruhannya. Baik, selanjutnya pada saat percakapan praobservasi Bapak menyampaikan bahwa Bapak ingin mencapai kompetensi mengembangkan kompetensi murid di mana murid harus bisa bernalar kritis dan juga berkolaborasi dengan baik. Apakah dalam seluruh rangkaian kegiatan yang sudah Bapak laksanakan kemarin sudah terlaksana atau sudah tercapai atau belum untuk kompetensi yang ingin dikembangkan itu, Pak? Dari kompetensi yang ingin saya capai dalam pembelajaran kemarin itu
yaitu benar kritis dan juga kolaborasi. Itu dari anak-anak, dari murid-murid saya itu sudah muncul, meskipun saya perlu penguatan lebih lanjut ke depannya. Jadi untuk kolaborasinya mereka sudah ada, kemudian benaran kritisnya juga sudah ada gitu, meskipun hanya beberapa siswa yang mampu mencapai kepada penerapan kritis tersebut. Nah, baik. Untuk sisanya bagaimana Pak? Untuk sisanya mungkin nanti saya akan lebih memantapkan lagi dengan cara memantik mereka dengan apalah trik-trik nanti ya, trik-triknya yang akan saya canangkan. Kemudian nanti juga saya akan menggunakan media ya, beberapa media yang mampu membuat yang lainnya bisa bernalar kritis seperti yang kelompok lain, seperti teman-teman yang lain. Baik, jadi yang sudah dikuatkan lagi, jika yang belum akan mencari strategi-strategi baru untuk lebih mampu mengimbangi teman-temannya untuk dikembangkan lagi. Baik, untuk proses pembelajaran kemarin Pak, apakah Bapak sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak? Untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah saya munculkan, yaitu pada hasil kolaborasi mereka, di mana mereka ketika menyajikan hasil dari kerja kelompok mereka itu berdasarkan kepada kesukaan mereka, kemudian kepada tingkat pemahaman mereka, dan juga jadi didasarkan pada kedua tersebut, yang pertama kesukaan dan juga pemahaman mereka masing-masing. Jadi ketika mereka menyampaikan hasil kolaborasi mereka menyampaikannya dengan dasar dua tersebut, kesukaan dan juga pemahaman mereka. Baik, jadi Bapak sudah melaksanakan proses diferensiasi produk ya Pak ya, di mana siswa bisa menyajikan hasil kolaborasi mereka sesuai dengan tingkat pemahaman dan juga kesukaan mereka dalam bentuknya. Baik, untuk refleksi Bapak sendiri dari pembelajaran kemarin itu bagaimana Pak? Apakah ada kekurangan atau kelebihan yang Bapak sebagai bahan refleksi Bapak sendiri dalam pembelajaran kemarin? Ya, untuk kekurangan dan kelebihan pastinya ada ya. Sebagai bahan tindak lanjut Refleksi. ya, untuk refleksi saya, mungkin saya nanti akan, karena saya merasa bahwa kemarin itu saya media yang saya gunakan mungkin belum beragam, sehingga anak-anak yang mampu bernalar kritisnya sedikit, sehingga kedepannya nanti saya akan menggunakan media yang lebih beragam lagi, lebih kompleks lagi, agar dapat mencapai kompetensi yang saya canangkan tersebut, tujuan pembelajaran saya tersebut. Kemudian yang selanjutnya juga saya merasa bahwa kemarin itu saya menggunakan teknologi sudah ya, cuma referensi yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut masih sedikit, sehingga nanti mungkin saya akan mempersiapkan dan mencari referensi-referensi yang lainnya untuk pembelajaran yang selanjutnya. Jadi adalah kelebihan dan kekurangan dari setiap pembelajaran ya Pak ya, dan itu akan menjadi bahan refleksi. Kelebihannya mungkin dari media yang sudah saya gunakan, strategi yang sudah saya gunakan pada pembelajaran kemarin itu, beberapa anak di antaranya mampu benar kritis, kemudian mampu berkolaborasi dengan baik gitu. Dan kedepannya saya ingin anak-anak semuanya bisa berkolaborasi dan juga mampu benar kritis gitu. Baik, kemudian untuk rencana tindak lanjut Pak, apakah ada kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan atau ingin melaksanakan penguatan saja? Ya, untuk kedepannya, untuk pertemuan yang selanjutnya mungkin saya pada penguatan dulu saja, karena saya ingin kompetensi yang saya kemarin rencanakan itu, bisa diserap, bisa bisa dilaksanakan, bisa tercapai oleh semua siswa gitu, meskipun emang tidak, ya mungkin saja sih semuanya bisa mencapai itu, tapi ya setidaknya 80% atau 90% bisa tercapai. Jadi saya akan melakukan penguatan ke depan.
dalam rangka pengolahan tersebut apakah ada strategi-strategi khusus yang Bapak mungkin ingin laksanakan untuk mencapai kompetensi tadi, Pak? Ya, di antaranya itu tadi saya akan menyiapkan beragam media yang lebih beragam, kemudian lebih tepat lah. Kemudian yang selanjutnya untuk memantik terutama para siswa-siswa yang belum mampu benar kritis, mungkin saya akan menyiapkan strategi di antaranya memantik mereka dengan berbagai macam pertanyaan, dengan games dan lain sebagainya. Baik, jadi banyak ya Pak ya yang sudah Bapak ingin lakukan Ya, untuk meningkatkan kompetensi murid di mana murid mampu untuk benar kritis. Bagaimana dengan proses atau pembelajaran berdiferensiasi Pak? Karena Bapak hanya baru melaksanakan diferensiasi produk. Apakah Ya. Bapak ada tindak lanjut untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang lain? Untuk pembelajaran berdiferensiasi mungkin saya nanti akan kalau kemarin itu produk ya, jadi saya mungkin nanti lebih ke konten aja mungkin berdiferensiasi, lebih ke konten yang mudah-mudahan bisa lebih baik gitu dari sini. Bagaimana sebagai refleksi Bapak ke depannya setelah pembelajaran yang kemarin dilaksanakan? Untuk bahan refleksi saya dari pembelajaran yang telah saya laksanakan, yang pertama mungkin dari saya terus terang menyadari bahwa untuk kelebihannya ya saya sudah menggunakan satu teknologi, kemudian yang kedua saya juga sudah memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian ya itu diantaranya dua itu. Cuman ya saya masih merasa ingin untuk meningkatkan, karena tujuan saya kemudian itu adalah untuk meningkatkan benar kritis dan juga kepercayaan diri mereka. Saya ingin mereka di pertemuan yang selanjutnya mungkin yang pertama akan menambahkan beberapa media dan juga resources lainnya. Kemudian yang selanjutnya untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin saya akan lebih ke kalau kemarin kan juga udah ada kontak sama anak, dan ini saya ingin lebih ditingkatkan lagi agar pembelajarannya lebih dicapai. Kalau kemarin mungkin hanya 70% yang dicapai gitu. Mungkin saya berharap jadi 80% agar muncul dan tujuan pembelajarannya dapat. Jadi Bapak akan meningkatkan kompetensi yang Ya, dicapai dari 70% menjadi 100% untuk berkolaborasi dan berkolaborasi. Oke, ya mungkin itu saja Bapak dari saya dari percakapan kita hari ini. Bapak sudah merefleksikan kegiatan pembelajaran kemarin dan juga sudah ada rencana tindak lanjut. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan baik agar kompetensi murid juga bisa berkembang dengan baik. Siap. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.